Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sufi merupakan istilah Islam untuk orang yang mendalami ilmu tasawuf, yaitu ilmu mendalami ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa nama-nama sufi wanita yang terkenal. Salah satu contohnya adalah Rabi'ah Al-Adawiyah. Dia adalah sufi pertama yang memperkenalkan ajaran mahabbah ilahiyah. Sufi adalah sebuah jenjang atau makom atau tingkatan yang dilalui oleh seseorang saleh untuk menempuh jalan ilahi. Selain Rabi'ah Al-Adawiyah, tentunya masih banyak nama-nama sufi wanita lainnya. Dan berikut ini adalah 5 sufi wanita yang sangat dikagumi di zamannya, versi channel Gang Buntu. Namun sebelum lanjut, silakan klik tombol like dulu ya jika kalian suka video ini. Jangan lupa juga klik tombol subscribe agar channel ini semakin semangat membagikan informasi islami guna menambah wawasan keislaman kita. Satu, Ummul Aswad binti Zaid. Ummul Aswad binti Zaid Al-Adawiyah adalah sufi perempuan dari Basrah. Beliau adalah ibu suswan dari Ummul Aswad. Musaddad Ibnu Qatan meriwayatkan dari Muhammad Ibnu Al-Husain Al-Burjulani melalui Yahya Ibnu Bistam bahwa Imran Ibnu Khalid menuturkan, Ummul Aswad binti Zaid mengatakan kepadaku bahwa ia ditanya ihwal pernyataan Allah dalam Al-Quran. Maka berilah maaf dengan maaf yang indah. Menafsirkan ayat ini, lalu beliau menuturkan, maksudnya adalah penerimaan tanpa menyalahkan. Ummul Aswad dan saudara laki-lakinya Al-Aswad Ibnu Yazid Ibnu Qais yang wafat pada tahun 75 Hijriah atau sekitar tahun 694 sampai 695 Masehi adalah keponakan perempuan dan lelaki dari Alqamah Ibnu Qais An-Nakhai, seorang ahli hadis penting dari generasi kedua pasca generasi Nabi Muhammad SAW. Al-Aswad lebih tua dari pamannya Alqamah dan meninggal dunia di Kufah hampir satu generasi sebelum meninggalnya Alqamah. Dia adalah seorang zahid yang ekstrim dan dikatakan bahwa tubuhnya menjadi kurus kering karena sangat banyak berpuasa hingga badannya kelihatan hijau dan kekuningan. Informasi ini menempatkan tahun kematian Ummul Aswad pada pertengahan masa kekuasaan Bani Umayyah atau sekitar tahun 100 Hijriah atau 718 sampai 719 Masehi. Penafsiran Ummul Aswad terhadap ayat ini merujuk kepada konsep kerendahan hati atau tawadhu yang dibahas di atas. Ummul Aswad mengatakan secara tidak langsung bahwa mengenal fitrah manusia berarti mengakui adanya kekurangan-kekurangan pada diri sendiri dan orang lain. Dengan demikian, orang harus toleran terhadap sesama manusia. Dua, Ummu Said. Ummu Said adalah salah seorang zahid dari Basrah. Abu Al-Fat Al-Qawas mendedahkan dari Ja'far Ibnu Muhammad bin Nusair Al-Khuldi melalui Ibnu Masruq melalui Muhammad Ibnu Al-Husain Al-Burjulani melalui Ishaq Ibnu Mansur As-Saluli bahwa Ummu Said An-Nakhaiyah menuturkan bahwa ia mendengar Daud At-Ta'i mengucapkan, anugerahmu ya Allah telah mengakhiri kekhawatiranku dan menghalangi antara aku dengan insomniaku, dan rinduku untuk menatapmu telah mengusir syahwatku. Ummu Said sering menjadi pelayan Daud At-Ta'i. Jalan penghambaannya mengikuti jalan At-Ta'i. Ia biasa menangis tak henti-henti meneladani perilaku Daud At-Ta'i. Alqamah Ibnu Qais An-Nakhai yang wafat sebelum tahun 110 Hijriah atau 728 Masehi adalah seorang zahid dari Kufah. Dia termasuk generasi tabi'in, yakni mereka yang menyampaikan hadis-hadis dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dikatakan bahwa dia telah menikah dengan perempuan dari luar klannya sebagai tanda kerendahan hatinya. Ibnu Alqamah yang masyhur dengan julukan Ummu Alqamah meriwayatkan hadis dari istri Rasul Aisyah yang disampaikannya kepada anaknya. 3. Hafsah binti Sirin. Hafsah binti Sirin adalah salah seorang perempuan ahli ibadah dari Basrah. Seperti halnya saudaranya Muhammad Ibnu Sirin, ia adalah spesialis dalam seluk-beluk kezuhudan dan kehati-hatian atau warok.
Dikisahkan ia memiliki tanda-tanda kewalian dan kekaromahan. Menurut Abu Abdurrahman As-Sulami, Muhammad ibnu Thahir Al-Waziri meriwayatkan dari Al-Husain ibnu Muhammad bin Ishaq melalui Sa'id ibnu Utsman Al-Hannah dari Baghdad melalui Syayar ibnu Hatim bahwa Hashim ibnu Hasan menuturkan, Hafsah binti Sirin biasa menyalakan lampu di malam hari dan selanjutnya berdiri untuk sembahyang di tempat sembahyangnya. Terkadang lampunya mati tetapi rumahnya tetap terang benderang hingga fajar menyapa bumi. 4. Lubabah. Lubabah adalah seorang spesialis dalam hal makrifat dan perang melawan hawa nafsu atau mujahadah. Lubabah, sufi perempuan dari Yerusalem itu bikin merinding laki-laki berwibawa manapun pada zamannya. Abu Ja'far Muhammad bin Ahmad bin Said Ar-Razi meriwayatkan dari Al-Abbas bin Hamzah melalui Ahmad bin Abi Al-Hawari bahwa Muhammad ibnu Rauh menuturkan, Lubabah Al-Muta'abidah berkata, aku malu jika Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatku sibuk dengan yang selain Dia setelah aku mengenalnya. Ahmad ibnu Muhammad juga mengisahkan bahwa Lubabah berdedah, pengetahuan ihwal Tuhan melahirkan cinta kepadanya, cinta kepadanya melahirkan kerinduan kepadanya, kerinduan kepadanya melahirkan keakraban dengannya, dan keakraban dengannya melahirkan keteguhan dalam mengabdi kepadanya dan menaati hukum-hukumnya. Lubabah juga mengatakan, semakin aku melakukan perang melawan hawa nafsu, semakin aku merasa nyaman. Jadi manakala aku bosan bertemu dengan manusia, aku menemukan keintiman dalam mengingat Tuhan. Dan saat pembicaraan manusia membuatku letih, aku beristirahat dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengabdi kepadanya. Seorang lelaki berkata kepadanya, aku punya pertanyaan, aku ingin melakukan ibadah haji ke Mekah dan apa yang harus aku ucapkan selama waktu itu? Perempuan sufi ini pun menjawab, mintalah kepada Allah dua hal, agar ridho kepadamu sehingga Dia membuatmu mencapai kedudukan orang-orang yang rela dengannya, dan agar Dia membesarkan reputasimu di kalangan sahabat-sahabatnya. 5. Atsamah. Atsamah adalah seorang pakar ibadah dan praktisi kekesatriaan perempuan atau min muta'abidat an-niswan. Matanya didera kebutaan, tetapi ia menanggungnya dengan begitu sabar. Zahid Abu Al-Fat Yusuf bin Umar Al-Qawas dari Baghdad meriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad bin Nusair Al-Khuldi melalui Ahmad bin Muhammad bin Masruq melalui Muhammad bin Al-Husain Al-Burjulani melalui Al-Husain bin Abdul Aziz bin Al-Wazir Al-Juzami bahwa Abdullah bin Yusuf dari Damaskus menuturkan, Atsamah, putri keponakan dari Bilah ibnu Abi Ad-Darda, kehilangan penglihatannya. Suatu hari Atsamah sedang sembahyang dan anak laki-lakinya masuk ke dalam rumahnya setelah juga selesai melaksanakan sembahyangnya. Atsamah bertanya kepada anak laki-lakinya, sudahkah engkau sembahyang anakku? Sudah, jawab anaknya. Atsamah lantas berucap, wahai Atsamah, mengapa engkau terpalingkan? Rumahmu tentu telah dimasuki penipu. Menangislah agar engkau dapat menyelesaikan sembahyangmu pada waktunya, kalau memang engkau hendak menangis hari ini. Dan menangislah sementara Al-Quran dibacakan, sebab kau pun biasa membacakannya. Engkau dulu biasa membacakannya dengan merenung, sementara air mata mengalir dari kedua matamu. Aku akan meratapimu dengan cinta yang membara selama hidupku. Wallahu a'lam bishawab.